Financial planning involves several key steps. We'll start by looking at effective budgeting and smart investing strategies. Ya, baiklah, di sini kita akan memahami pasar modal dan instrumen investasi. Paduan lengkap mengenai fungsi pasar modal dan pilihan instrumen investasi untuk masa depan finansial yang lebih cerah. Nah, yang pertama, apa itu pasar modal? Baik kita ketahui, pasar modal adalah ekosistem keuangan, tempat bertemunya emiten yang membutuhkan dana dan investor yang memiliki kelebihan dana. Yang pertama, memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Nah, lanjut yang kedua yaitu mengalokasikan modal secara efisien dan membuka akses pendanaan berkelanjutan bagi dunia usaha maupun pemerintah. Nah, lanjut, fungsi utama pasar modal, jantung perekonomian. Nah, yang pertama, fungsi utamanya yaitu adalah fungsi keuangan, yang dimana memberikan kesempatan imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai pilihan dan profil risiko investasi mereka. Dan yang kedua, fungsi ekonomi, mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor yang siap menanamkan modal secara langsung dan efisien. Nah, dari dua itulah fungsi utamanya pasar modal atau jantung perekonomian yang telah ditetapkan. Nah, lanjut. Yang ketiga ini yaitu lebih dalam mengenal fungsi pasar modal. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi fungsinya pasar modal. Ada fungsinya pasar modal itu ada dua juga. Yang pertama, pendanaan jangka panjang, yaitu perusahaan dan pemerintah memperoleh dana untuk ekspansi, investasi infrastruktur, atau proyek baru melalui penerbitan saham dan obligasi di pasar modal. Dan yang kedua yaitu sarana investasi, yaitu memberikan peluang nyata bagi individu maupun lembaga untuk menanamkan modal demi pertumbuhan kekayaan dan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, ya lanjut, di sini ada fungsi lain yang tak kalah penting. Fungsi lain yang tak kalah penting ada 3. Yang pertama itu likuiditas. Likuiditas itu adalah instrumen keuangan dapat diperjualbelikan dengan mudah tanpa menyebabkan perubahan harga yang drastis. Nah, yang kedua itu transparansi. Nah, transparansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan terbuka bagi seluruh pelaku pasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Nah, yang ketiga itu penilaian aset. Penilaian aset adalah nilai aset keuangan ditentukan secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar yang dinamis. Oke, lanjut. Pada slide ini kita akan membahas terkait dengan menghubungkan kebutuhan dan peluang. Menghubungkan kebutuhan dan peluang itu seperti ibaratkan pasar modal ibarat jembatan yang strategis, menghubungkan perusahaan yang membutuhkan modal untuk tumbuh dengan investor yang ingin mengembangkan kekayaan mereka secara optimal. Nah, ini disebut dengan menghubungkan kebutuhan dan peluang, dikarenakan dalam sebuah bisnis itu kita harus mempunyai kebutuhan dan peluang dalam suatu perusahaan untuk
jembatan kita menuju bisnis yang lebih baik. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini kita akan membahas terkait dengan mengenali pilihan investasi Anda. Nah, kita itu harus mempunyai pilihan investasi sendiri. Nah, di sini juga pasar modal menawarkan berbagai instrumen dengan karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Memahami setiap instrumen adalah langkah pertama menuju keputusan investasi yang cerdas. Nah, di sini kita akan mengenali pilihan investasi kita. Terdapat ada 3 macam. Yang pertama ada saham, obligasi, dan juga yang terakhir adalah ada reksadana. Nah, ini semua adalah pilihan investasi kita agar kita bisa memiliki karakteristik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah saham. Saham yaitu bisa disebut dengan surat kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian aset dan laba perusahaan. Nah, ada 2 dalam saham ini, yaitu yang pertama potensi keuntungan. Potensi keuntungan ini disebut dengan dividen atau pembagian laba dan capital gain dari kenaikan harga saham. Nah, dan saham juga memiliki resiko. Resiko yaitu fluktuasi harga yang bisa naik atau turun tajam sesuai kondisi pasar. Nah, dari saham ini memiliki keuntungan dan resikonya masing-masing. Jadi pandai-pandailah kita untuk membeli saham pada suatu perusahaan agar tidak terjadi kerugian pada diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan obligasinya. Tadi kan saham, sekarang obligasi atau bisa disebut juga surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai instrumen penghimpun dana dengan kewajiban membayar bunga kepada investor. Nah, di obligasi ini ada 3 juga, yaitu yang pertama keuntungan berupa bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala dan teratur. Dan yang kedua relatif lebih aman dibandingkan saham, cocok untuk investor konservatif. Nah, dan yang ketiga potensi keuntungan lebih rendah namun pendapatan lebih dapat diprediksi. Itulah 3 macam yang ada di obligasi. Lanjut, di sini kita akan bahas terkait reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola profesional. Ada 3 macam di reksadana ini, yaitu konsep, untuk pemula, dan jenis. Yang pertama konsep adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional. Dan yang kedua itu untuk pemula. Untuk pemula ini cocok bagi investor pemula karena pengelolaan dilakukan oleh ahli tanpa perlu mantau pasar setiap saat. Dan yang ketiga itu adalah jenis reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, dan pasar uang sesuai profil risiko investor. Nah, baik, di sini kita akan membahas terkait dengan perbandingan instrumen investasi. Setiap instrumen memiliki profil risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Pilih sesuai tujuan finansial dan toleransi risiko Anda. Nah, di perbandingan instrumen investasi ini ada 3, yaitu saham, obligasi, dan reksadana tadi. Untuk saham ini ada high potential return dan high risk. Dan obligasi itu terdapat medium potensial return dan medium risk. Dan untuk reksadana itu terdapat variable return
managed by profesional. Nah, itu semua dari 3 perbandingan instrumen investasi pada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, lanjut di sini kita akan membahas manfaat pasar modal bagi perekonomian. Nah, manfaat pasar modal bagi perekonomian ini ada 2. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi ini seperti modal yang mengalir ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Dan yang kedua, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu adalah perusahaan publik wajib melaporkan kinerja keuangan secara berkala, menumbuhkan kepercayaan investor dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Nah, dari kedua itu adalah manfaat pasar modal bagi perekonomian. Oke, selanjutnya pasar modal, indikator kesehatan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas pasar modal, indikator kesehatan ekonomi. Di sini perkembangan pasar modal seringkali mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi suatu negara. Nah, di sini juga terdapat ada 3 macamnya, yaitu yang pertama indeks saham yang tumbuh menandakan sentimen positif dunia usaha dan optimisme pasar. Nah, di situ menandakannya sentimen positif dunia usaha. Dan yang kedua, alokasi sumber daya keuangan yang efisien, mengarahkan modal ke proyek-proyek paling potensial. Nah, di sini adalah sumber daya keuangannya yang efisien, mengarahkannya pada modal ke proyek-proyek yang paling potensial. Nah, yang ketiga itu adalah pasar modal yang sehat, menarik investasi asing dan memperkuat nilai mata uang nasional. Nah, di situ adalah di ketiga ini kita membahas pasar modal yang sehat dapat menarik investasi asing atau dari luar negeri untuk memperkuatkan nilai mata uang nasional kita. Oke, ini adalah pembahasan kita yang terakhir terkait dengan pasar modal yang peluang Anda untuk berkembang. Nah, di sini terdapat ada 3 macam peluang kita untuk berkembang. Nah, pasar modal bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah ekosistem vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesuksesan finansial setiap individu. Nah, dari ketiga macam peluang kita untuk berkembang tadi, mari kita jelaskan satu persatu terkaitnya. Yang pertama itu adalah pahami. Pahami itu seperti kenali fungsi dan mekanisme pasar modal serta karakteristik setiap instrumen investasi. Nah, dan yang kedua itu rencanakan. Rencanakan itu seperti tentukan tujuan finansial dan profil risiko Anda sebelum memilih instrumen yang tepat. Nah, dan yang ketiga itu mulailah. Investasi bijak dimulai dari langkah pertama, semakin awal dimulai. Nah, itu semua dari 3 itu adalah semua peluang kita untuk berkembang dalam pasar modal. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Mind mapping, pasar modal dan instrumen investasi. Pertama, kita akan fokus pada pasar modal itu sendiri. Dalam video ini, kita akan membuat peta pikiran mengenai pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan dan investor. Yang dimana memberikan kesempatan imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai pilihan dan profil risiko investasi mereka. Dan yang kedua, fungsi ekonomi, mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor yang siap menanamkan modal secara langsung dan efisien.
Nah, dari dua itulah fungsi utamanya pasar modal atau jantung perekonomian yang telah ditetapkan. Nah, lanjut yang ketiga ini yaitu lebih dalam mengenal fungsi pasar modal. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi fungsinya pasar modal. Ada fungsinya pasar modal itu ada dua juga. Yang pertama, pendanaan jangka panjang, yaitu perusahaan dan pemerintah memperoleh dana untuk ekspansi, investasi infrastruktur, atau proyek baru melalui penerbitan saham dan obligasi di pasar modal. Dan yang kedua yaitu sarana investasi, yaitu memberikan peluang nyata bagi individu maupun lembaga untuk menanamkan modal demi pertumbuhan kekayaan dan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, ya lanjut, di sini ada fungsi lain yang tak kalah penting. Ada 3. Yang pertama itu likuiditas. Likuiditas itu adalah instrumen keuangan dapat diperjualbelikan dengan mudah tanpa menyebabkan perubahan harga yang drastis. Nah, yang kedua itu transparansi. Nah, transparansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan terbuka bagi seluruh pelaku pasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Nah, yang ketiga itu penilaian aset. Penilaian aset adalah nilai aset keuangan ditentukan secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar yang dinamis. Oke, lanjut. Pada slide ini kita akan membahas terkait dengan menghubungkan kebutuhan dan peluang. Menghubungkan kebutuhan dan peluang itu seperti ibaratkan pasar modal ibarat jembatan yang strategis, menghubungkan perusahaan yang membutuhkan modal untuk tumbuh dengan investor yang ingin mengembangkan kekayaan mereka secara optimal. Nah, ini disebut dengan menghubungkan kebutuhan dan peluang, dikarenakan dalam sebuah bisnis itu kita harus mempunyai kebutuhan dan peluang dalam suatu perusahaan untuk jembatan kita menuju bisnis yang lebih baik. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini kita akan membahas terkait dengan mengenali pilihan investasi Anda. Nah, kita itu harus mempunyai pilihan investasi sendiri. Nah, di sini juga pasar modal menawarkan berbagai instrumen dengan karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Memahami setiap instrumen adalah langkah pertama menuju keputusan investasi yang cerdas. Nah, di sini kita akan mengenali pilihan investasi kita. Terdapat ada 3 macam. Yang pertama ada saham, obligasi, dan juga yang terakhir adalah ada reksadana. Nah, ini semua adalah pilihan investasi kita agar kita bisa memiliki karakteristik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah saham. Saham yaitu bisa disebut dengan surat kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian aset dan laba perusahaan. Nah, ada 2 dalam saham ini, yaitu yang pertama potensi keuntungan. Potensi keuntungan ini disebut dengan dividen atau pembagian laba dan capital gain dari kenaikan harga saham. Nah, dan saham juga memiliki resiko. Resiko yaitu fluktuasi harga yang bisa naik atau turun tajam sesuai kondisi pasar. Nah, dari
saham ini memiliki keuntungan dan resikonya masing-masing. Jadi pandai-pandailah kita untuk membeli saham pada suatu perusahaan agar tidak terjadi kerugian pada diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan obligasinya. Tadi kan saham, sekarang obligasi atau bisa disebut juga surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai instrumen penghimpun dana dengan kewajiban membayar bunga kepada investor. Nah, di obligasi ini ada 3 juga, yaitu yang pertama keuntungan berupa bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala dan teratur. Dan yang kedua relatif lebih aman dibandingkan saham, cocok untuk investor konservatif. Nah, dan yang ketiga potensi keuntungan lebih rendah namun pendapatan lebih dapat diprediksi. Itulah 3 macam yang ada di obligasi. Lanjut, di sini kita akan membahas terkait reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola profesional. Ada 3 macam di reksadana ini, yaitu konsep, untuk pemula, dan jenis. Yang pertama konsep adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional. Dan yang kedua itu untuk pemula. Untuk pemula ini cocok bagi investor pemula karena pengelolaan dilakukan oleh ahli tanpa perlu mantau pasar setiap saat. Dan yang ketiga itu adalah jenis reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, dan pasar uang sesuai profil risiko investor. Nah, baik, di sini kita akan membahas terkait dengan perbandingan instrumen investasi. Setiap instrumen memiliki profil risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Pilih sesuai tujuan finansial dan toleransi risiko Anda. Nah, di perbandingan instrumen investasi ini ada 3, yaitu saham, obligasi, dan reksadana tadi. Untuk saham ini ada high potential return dan high risk. Dan obligasi itu terdapat medium potensial return dan medium risk. Dan untuk reksadana itu terdapat variable return managed by profesional. Nah, itu semua dari 3 perbandingan instrumen investasi pada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, lanjut, di sini kita akan membahas manfaat pasar modal bagi perekonomian. Nah, manfaat pasar modal bagi perekonomian ini ada 2. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi ini seperti modal yang mengalir ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Dan yang kedua, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu adalah perusahaan publik wajib melaporkan kinerja keuangan secara berkala, menumbuhkan kepercayaan investor, dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Nah, dari kedua itu adalah manfaat pasar modal bagi perekonomian. Oke, selanjutnya pasar modal, indikator kesehatan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas pasar modal, indikator kesehatan ekonomi. Di sini perkembangan pasar modal seringkali mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi suatu negara. Nah, di sini juga terdapat ada 3 macamnya, yaitu yang pertama indeks saham yang tumbuh menandakan sentimen positif dunia usaha dan optimisme pasar.
Nah, di situ menandakannya sentimen positif dunia usaha. Dan yang kedua, alokasi sumber daya keuangan yang efisien, mengarahkan modal ke proyek-proyek paling potensial. Nah, di sini adalah sumber daya keuangannya yang efisien, mengarahkannya pada modal ke proyek-proyek yang paling potensial. Nah, yang ketiga itu adalah pasar modal yang sehat, menarik investasi asing dan memperkuat nilai mata uang nasional. Nah, di situ adalah di ketiga ini kita membahas pasar modal yang sehat dapat menarik investasi asing atau dari luar negeri untuk memperkuatkan nilai mata uang nasional kita. Oke, ini adalah pembahasan kita yang terakhir terkait dengan pasar modal yang peluang Anda untuk berkembang. Nah, di sini terdapat ada 3 macam peluang kita untuk berkembang. Nah, pasar modal bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah ekosistem vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesuksesan finansial setiap individu. Nah, dari ketiga macam peluang kita untuk berkembang tadi, mari kita jelaskan satu persatu terkaitnya. Yang pertama itu adalah pahami. Pahami itu seperti kenali fungsi dan mekanisme pasar modal serta karakteristik setiap instrumen investasi. Nah, dan yang kedua itu rencanakan. Rencanakan itu seperti tentukan tujuan finansial dan profil risiko Anda sebelum memilih instrumen yang tepat. Nah, dan yang ketiga itu mulailah. Investasi bijak dimulai dari langkah pertama, semakin awal dimulai. Nah, itu semua dari 3 itu adalah semua peluang kita untuk berkembang dalam pasar modal. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan uang yang hanya disimpan dari uang yang bekerja untuk Anda? Mari kita bedah rahasianya bersama. Pasar modal adalah ekosistem keuangan yang mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan. Di sini, mereka melakukan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki 2 fungsi utama. Fungsi keuangan memberikan imbal hasil bagi investor, dan fungsi ekonomi mempertemukan emiten dengan investor secara efisien. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah menyediakan pendanaan jangka panjang, likuiditas, transparansi informasi, dan penilaian aset yang wajar. Pertama, saham. Ini adalah surat kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas sebagian aset dan laba perusahaan. Potensi keuntungannya berupa dividen dan capital gain, namun berisiko fluktuasi harga yang dapat menyebabkan kerugian. Kedua, obligasi. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan kewajiban membayar bunga teratur kepada investor. Obligasi cenderung lebih aman dan cocok untuk investor konservatif, meskipun potensi keuntungannya lebih rendah dibanding saham. Ketiga, reksadana. Ini adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional. Reksadana sangat cocok bagi investor pemula karena tersedianya berbagai jenis sesuai dengan profil risiko masing-masing. Pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional melalui transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, pasar modal menjadi indikator kesehatan ekonomi yang mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas negara. Untuk memulai, pahami fungsi dan instrumen pasar modal. Rencanakan tujuan finansial dan profil risiko Anda, lalu mulailah investasi secara bijak. Ingat, semakin awal Anda memulai, semakin besar potensi hasil yang dapat Anda raih untuk masa depan finansial yang lebih cerah.